mendengar ila qaulihi kepada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ila qaulihi pada ucapan firman-Nya Allah Subhanahu azza min qail, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Tilka darul akhirah, kampung halaman, kampung akhirat itu, naj'aluha kami jadikan lilladzina bagi orang-orang la yuriduna yang tidak menghendaki, orang-orang uluwan kesombongan fil ardi di muka bumi, wala fasadan dan tidak pula menghendaki kerusakan. Ingat, akhirat itu sebagai timbal balik Allah sediakan, Allah persiapkan bagi siapapun ya yang di dunia ini tidak menunjukkan keangkuhan dan kerusakan. Kalimat uluwan itu bisa diartikan keangkuhan, atau uluwan itu bisa diartikan orang yang selalu mengejar obsesi ketinggian, jabatan, penghormatan dan kedudukan, itu ulu. Biasanya kalau orang mengejar jabatan, kedudukan, itu pasti ada unsur ketakaburan. Kalau dia nggak punya jabatan, nggak dihormatin orang, saya harus nyari jabatan biar diorangkan. Saya nggak mau jadi orang miskin nanti dilecehin, saya harus jadi orang kaya. Nah, kira-kira gitu. Plus toma, lah komplit amat itu. Toma. Nah, akhirat tidak akan dikasih oleh Allah bagi orang-orang yang di dunia menghendaki keluhuran. Maka nanti lihat ayat berikutnya. Ini surah Al-Qasas ayat 83. Silakan nanti dibuka. Al-Qasas 83. Allaqa mengkaitkan siapa Allah, al-hukma pada hukum. Hukum itu kepastian, ketentuan. Ketentuan di mana hukumnya adalah bahwa akhirat hanya disediakan bagi siapapun yang di dunia tidak mengejar kesombongan dan kerusakan. Itu hukum, rumus, pasti berlaku. Nah, Allah mengkaitkan antara hukum ini binafyil iradati dengan ketidakadaan kehendak. Jadi siapapun yang tidak menghendaki, ya, tidak mengejar, maka hukum itu didapat bagi orang ini. Jadi orang-orang yang tidak punya iradah, hasrat, kehendak pada dunia untuk pada sampai level kesombongan dan kerusakan. Jadi kalimat di sini nafyul iradah itu siapapun yang menanggalkan keinginan-keinginan itu, timbal baliknya adalah hukum bahwa akhirat jadi miliknya itu pasti. Itu makanya allaqana al-hukma binafyil iradah dunat talab, bukan pengejaran, wal fi'li dan perbuatan atau perilaku, lil murad bagi yang dimaksud. Artinya maksudnya mengejar dunia. Dalam bahasa sederhana, orang yang ngejar dunia nggak dapat bagian akhirat, kira-kira begitu. Orang yang lagi hidup di dunia yang dikejar dunia nggak dapat porsi akhirat. Jadi bahasanya nggak dapat porsi akhirat. Buktinya kita lihat ayat berikutnya. Wa qoulihi, dan kepada firman Allah Subhanahu, man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthihi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Nah, ini penjelasan. Ini surah Asy-Syura ayat 20 kalau tidak salah. Man kana, man barang siapa, kana yang ada siapa, man yuridu menghendaki siapa, man ada iradah, ada keinginan, hartal akhirati pada keuntungan akhirat. Siapapun yang menghendaki keuntungan akhirat, apa janji Allah? Nazid, niscaya kami akan tambahkan lahu pada orang itu fi harthihi di dalam keuntungannya. Kalau keuntungan yang dikejar akhirat berarti ditambah keuntungan akhirat oleh Allah. Waman, dan barang siapa kana yang ada siapa man yuridu menghendaki siapa man, apa yang dikehendaki dia, harsad dunia, keuntungan dunia,
maka nuktihi niscaya akan kami berikan hi pada man minha dari keuntungan dunia. Tetapi wa malahu dan tidak ada baginya, tetapi tidak ada baginya fil akhirati di dalam urusan akhirat min nasibin berupa jatah bagian. Tuh habis sudah jatahmu ya dunia, wong kamu waktu yang dikejar dunia kok. Akhirat buat orang yang ngejar akhirat, makanya jangan kemaruk. Artinya itu rumus, itu hukum. Yang mengejar dunia ya dapat dunia dan dikasih sama Allah. Silakan Anda bekerja mati-matian untuk dapat jabatan, ya dapat jabatan, tapi akhiratnya belum tentu. Karena memang orientasinya, obsesinya adalah mengejar dunia. Nah, pemahaman kedua, ini bicara untung rugi, kan tadi bilang harfa, keuntungan. Loh, emang ada dunia, kalau orang ngomong keuntungan dunia itu logis, wajar. Dunia dihitung-hitung dengan, dikalkulasi dengan keuntungan. Dagang dapat duit, politik dapat jabatan, untung dunia. Tapi akhirat masa iya ngomongin akhirat ngomong untung rugi? Boleh. Karena memang Allah suruh kita nyari hartal akhirat, keuntungan akhirat. Kan ada satu ayat yang kita ingat selalu itu. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah ulaika yarjuna tijaratan lan tabur. Ada orang yang rajin baca kitab Allah, baca Quran. Wa aqamus shalah, rajin menegakkan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, yang senang berinfak sirran dalam kondisi diam-diam wa 'alaniyatan maupun terbuka. Tapi niatnya karena Allah. Ulaika, mereka ini yarjuna, mengharapkan tijaratan, perniagaan, perdagangan dengan Allah lan tabur, yang tak akan pernah rugi. Ada tata niaga akhirat, dan tata niaga akhirat tidak ada ruginya. Lempar duit zakat kelihatan 1 juta hilang, kelihatannya kan hilang dari kantong. Nah tapi untung man nyelengin di sono, nggak ada ruginya kalau urusan akhirat. Tapi kalau urusan dunia, investasi 10 juta ditipu orang, ya sudah habis. Apa dapat celengan di akhirat? Ya enggak, wong dia investasinya dunia. Tapi kalau investasi akhirat, duitnya lepas dari tangan kita, tapi pasti untung di akhirat. Investasi dunia lepas dari tabungan kita, lenyap gak karu-karuan pula. Jadi memang berniaga dengan Allah ada rumusannya di dalam Al-Quranul Karim. Baik, itu di surah Asy-Syura ayat 20. Berikutnya di surah yang lain, wa qaulihi, dan firmannya Allah Ta'ala. Ini di surah Al-Isra ayat 18. Man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasya'. Man, barang siapa, karena yang ada siapa, man yuridu, berkehendak siapa, man al-ajilata, pada hasil yang kontan, pada sesuatu yang segera, artinya segera di dunia. Siapapun yang menghendaki disegerakan urusannya di dunia oleh Allah, kata Allah ajalna, kami akan segerakan lahu baginya. Artinya disegerakan pencapaiannya di dunia bisa tercapai. Pengen kaya bisa, pengen punya jabatan di dunia bisa, pengen dipandang mulia sekampung pondok mana nih jembatan saya orang bisa, tercapai boleh di dunia. Fiha, di dalam urusan yang kontan tadi, manasya, sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi ada pilihan lain yang kemudian Allah juga tawarkan. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha. Tapi barang siapa yang menghendaki akhirat, wa sa'a, dan berusahalah terhadap akhirat itu sa'ya, dengan sesungguh-sungguhnya, maka dia juga akan nu'tihi minha, Allah pasti akan kasih. Lah, 3 surat ini, 3 ayat ini menggambarkan tentang perimbangan. Jadi konsep keseimbangan pada diri manusia dalam konteks zuhud, muaranya, letaknya tergantung di dalam hati, karena irodah, keinginan itu munculnya dari hati. Perilaku kita, perbuatan kita, tindakan kita ditentukan oleh dorongan hasrat dan keinginan hati.
Orang yang hatinya ingin ngejar dunia, ya kakinya juga kemana-mana, nggak ada capeknya. Bisnis ono, bisnis itu, siang malam banting tulang, tulang apa aja dibanting-banting. Iya, ya memang dia mau banting apa saja karena hasratnya dunia. Coba samakan, hasrat itu muncul di balik untuk urusan akhirat, pengen ngejar akhirat. Ya mau hujan geledek, tahajud tengah malam, dingin kayak apa ya bangun kakinya, kaki bangun, mata melek ya. Kasur dilipat bukan sarung diangkat itu, karena memang hasratnya kuat. Nah, jadi semua mau pada bagian dunia atau akhirat ditentukan bermula dari iroda. Iroda adanya di hati. Makanya yang paling berat kan nata ini, nata hati. Kalau nata bisnis mah barang kelihatan gampang, tapi nata hati yang sulit. Al-ayah, amataro tidakkah kau lihat al-isyarata pada isyarat petunjuk kullaha semuanya itu ilal iradah pada iradah pada keinginan. Semua ayat ini menunjuk pada iradah keinginan hati. Fa amruha dan perkara iradah huwal mun itulah yang penting. Idzan jika demikian. Jadi yang terpenting dari bab zuhud ini adalah bukan perilakunya tapi keinginan hati. Jadi berawal dari hati akan lahir pada sikap dan perilaku. Lakinnal abda, lakin tetapi al abdu seorang hamba idza apabila wadhaba membiasakan siapa al abdu wastaqama dan istiqamah siapa al abdu alal awwalain pada dua perkara yang pertama tadi kan tidak mengejar terlalu obsesif pada dunia, kemudian dia juga mau berbagi pada orang lain. Itu dua yang pertama dari tiga. A'ni at-tafriq ya, a'ni yang saya maksud kata Imam Ghazali at-tafriq. At-tafriqa yakni berbagi pada orang lain. Wa tarka dan meninggalkan hasrat menggebu-gebu pada dunia. Fa ma'mulun maka diharapkan famakmulun maka yang diharapkan min fadlillahi dari anugerah Allah Subhanahu wa taala ayyuwaffiqa sekiranya membimbing siapa Allahu kepada al-abdu lidaf'i untuk menekan, lidaf'i untuk mengabaikan, mendorong, menghilangkan atau mengurangi hadhil iradata pada keinginan ini artinya hasrat hati wal ikhtiyar dan pada pilihan hati, pilihan-pilihan an qalbihi dari hatinya. Nah, jadi artinya bahwa jika mampu menempuh dua hal yang pertama tadi mau berbagi sama menahan hasrat, maka masih ada harapan Allah akan turunkan taufiknya pada kita, bimbingannya untuk masuk yang bab ketiga tadi, pelan-pelan menepis. Dafa itu nepis menepis keinginan hasrat yang menggebu, pelan tapi pasti. Tapi syaratnya apa? Muwadhabah dan istiqamah. Muwadhabah rutin, istiqamah konsisten. Sekarang lempeng, besok miring lagi, ya repot. Lagi bener-bener banget kelihatannya romannya, bener sehari prenya 3 bulan, ya kagak jadi barang itu mah. Harus istiqamah. Kan kita bilang istiqamah paling sulit. Istiqamah paling sulit. Ya. Apa tadi? Fa innahu karena sesungguhnya Allah al-mutafaddilu zat yang memberikan anugerah, al-karimu zat yang maha mulia, azza zat yang maha luhur perkasa, wa jalla dan zat yang maha luhur. Jadi endingnya adalah segala proses ini ada dua. Jadi sesuatu itu selalu harus menggabungkan dua arah. Arah dari sisi kita bahwa sejauh apa kita berproses, baru nanti kudrah Allah akan berperan di dalam proses itu. Makanya jangan ngarepin dapat taufik Allah orang kita nggak pernah ngapa-ngapain. Makanya dikatakan kalau sudah melakukan dua saja perkara, step-step tahapan zuhud ini yang agak sulit ini, di perkara ketika yang di luar jangkauan. Nah, ketika bicara di luar jangkauan manusia, disitulah peran Allah yang menjadi penting. Kan dikatakan yang ketiga itu kan ghairu maqdur,
di luar jangkauan kita. Tetapi itu disyariatkan, dibilang di luar jangkauan tapi disyariatkan. Gimana ini? Ya karena ada pembukanya untuk bisa pada yang ketiga yang di luar jangkauan, pembukanya terjangkau dua. Yang ketiga, nah pada wilayah yang tidak terjangkau ini menjadi mungkin sepanjang yang dua dikerjakan masuk ketiga sulit, kita nggak mampu, Allah baru berturun tangan. Jangan ngarepin Allah memberikan taufik kalau dua-duanya nggak pernah ditempuh. Jadi intinya petunjuk Imam Ghazali melatih dua untuk menuju yang ketiga. Disitulah peran Allah. Kesimpulannya, sesulit apapun di sanalah kita membutuhkan Allah, zat yang maha menentukan dan kuasa atas segala kesulitan yang dihadapi kita. Apalagi ini syariat Allah. Syariat Allah. Allahu a'lam bishawab. Di bagian pertama ada yang kita